Hai Sobat Sebangku. Jadi hari ini kembali lagi di Sebangku Games. Dan kebetulan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan kita akan mengobrol-ngobrol santai bersama dengan Pak Rizky atau sering disebut dengan Kak Sam sebagai Direktur PT Sebangku Jaya Abadi, dan juga di sini ada Ibu Farida sebagai dosen Universitas 11 Maret. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Wah, alhamdulillah Mbak Desti. Mbak Desti, kabarnya baik. Super. Baik ya, berarti ya. Terlihat dari wajah Bapak dan Ibu ini sangat ceria. Jadi di pagi hari yang ceria ini, jadi kita akan mengobrol santai Bapak Ibu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ya. Jadi di sini kita akan membahas sebuah project game based learning, yaitu Marica. Mari membaca. Nah, apa sih Marica? Teman-teman pasti penasaran nih, apa itu Marica, dan di sini kita akan ngobrol santai bersama pakar-pakarnya dan juga yang membuat ide Marica. Oke, sebelum memasuki pertanyaan, mungkin ada sedikit pembukaan dari Bapak atau Ibu. Monggo dari Ibu Farida dulu. Oke, terima kasih Mbak Desti. Halo teman-teman semuanya. Senang banget deh pagi ini saya bisa ada di sini untuk bisa ngobrol santai dengan Mbak Desti dan juga Pak Rizky untuk ngebahas tentang Marica tadi ya. Jadi apa itu Marica? Kemudian bagaimana sih bentuknya? Mungkin nanti kita akan diskusikan bareng-bareng pagi ini. Oke, itu aja dari saya Mbak Desti. Terima kasih nih atas undangannya ya. Ya, semoga undangan ini berkesan buat Ibu ya. Mudah-mudahan juga nanti teman-teman tuh memperoleh satu benefit gitu ya, manfaat dari dengerin podcast ini kan. Itu banget. Bisa menginspirasi Mbak Desti. Paling penting itu Bu, inspirasi. Oke, kalau di Pak Rizky. Oke, jadi di Sebangku Games itu kan kita awalnya di game based learning tadi ya. Kemudian di tahun kemarin kita bikin sebuah produk namanya Wortelmatika yang pendekatannya adalah story based learning. Jadi memang pendekatannya adalah dari cerita gitu. Dari situlah lahir ide untuk bikin Marica ini. Bagaimana kalau kita balik nih sekarang, story-nya yang kita perkuat, terus gamenya itu jadi pemanisnya nih. Nah ini di sini kita pakai konsepnya gamifikasi Mbak, atau gamification. Itu kan yang menarik ya sebenarnya. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kami mendapatkan pendanaan nih Bu ya. Betul dari Kedereka atau yang sering dipanggil dengan Matching Fund. Yang mana Sebangku ini sebagai mitranya dan Bu Farida ini sebagai ketua peneliti dari UNS. Beliau dari pendidikan matematika. Jadi memang ahlinya ahli. Ya. Iya, gitu. Oke, berarti kolaborasi Sebangku dan UNS. Oke. Sebelum memasuki pertanyaan nih, mau tanya dulu nih Pak, Marica itu apa sebenarnya Pak? Oke, jadi Marica ini kalau dari nama ya itu akronim dari Mari Membaca. Jadi basically kan ini memang literasi ya, biar teman-teman ini anak-anak di sekolah itu nggak cuma dia bisa baca, tapi dia cinta gitu ya. Jadinya sebuah habit gitu ya, habit untuk literasi. Gitu. Kemudian mungkin kalau secara ya dari segi bisnis gitu mungkin ya, ini adalah sebuah platform pembelajaran untuk anak. Kita memang fokusnya untuk anak SD yang ada 3 Mbak kelebihannya. Yang pertama adalah komunikatif. Jadi nanti anak-anak di sini tidak hanya nonton video aja, tapi di situ ada komunikasinya, ada interaksinya gitu. Nanti ada worksheet, ada macam-macam gitu ya. Kemudian yang kedua itu variatif. Jadi bentuknya tidak hanya dalam bentuk video, itu pun bentuknya ada puppet, ada yang motion comic gitu ya. Mungkin ke depan kita bakal bikin yang VR atau AR, tapi intinya bervariasi. Karena juga kecerdasan anak beda-beda gitu ya. Ada yang kuat di audionya, ada yang kuat di visualnya. Itu yang akan kita benamkan di situ. Yang terakhir adalah imajinatif gitu. Jadi karena ini targetnya adalah anak SD, mereka tuh suka cerita-cerita yang bau-bau futuristik, robot gitu. Atau mungkin kembali ke masa lalu yang model-model kayak apa ya, legenda, kemudian mungkin ada nenek sihir macam-macam, itu mereka suka banget sih. Jadi emang kita ngangkat dari situ tapi ada konten pembelajarannya. Jadi menarik ya, jadi buat anak-anak tuh kayak pembelajarannya mungkin ya, jadi lebih interaktif dan juga imajinatif. Kan kalau sekarang mungkin pakainya yang buku, kalau ini pakai video mungkin. Persis. Yang Marisa. Betul.
Dan bukan hanya video loh, tadi ada juga variatifnya itu, video itu udah dilengkapi juga dengan lembar aktivitas gitu, dengan modulnya juga udah ada di situ. Dan itu berada di satu laman atau website, sehingga kita menyebutnya digital learning inovatif. Udah lengkap banget berarti ya. Innovative learning environment begitu di situ. Udah lengkap banget berarti nih. Betul, jadi bisa diakses oleh siapa aja. Maksudnya guru mau pakai di sekolah, oke. Siswa mau langsung pakai juga bisa. Atau orang tua mau mendampingi anaknya di rumah juga bisa. Loh, buat teman-teman, ini udah menarik banget nih pembahasan kami Marica ya. Berarti udah siap-siap OTW launching nih sepertinya untuk produk Maricanya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Masalah apa yang melatar belakangi pembuatan Marica? Oke, mungkin dari Ibu Farida. Oke, ya. Jadi sebetulnya memang kita karena sudah kolaborasi sebelumnya ya Pak Rizky ya. Sebelumnya kan kita bikin bentuknya board game nih. Nah, terus kalau di Marica latar belakangnya apa? Kalau tadi Pak Rizky menjelaskan mau dibalik gitu, tapi sebenarnya dua-duanya sih sama. Kita kan prihatin bahwa skor literasi kita ya, anak-anak kita tahu bahwa ini memang masih harus kita perbaiki. Jadi kita perlu berkontribusi untuk bagaimana caranya kita membantu masyarakat, membantu bangsa kita lah, anak-anak untuk punya literasi yang lebih baik gitu. Nah, terus kita lihat nih, kenapa ya kok literasinya rendah? Ya, bisa jadi mungkin karena selama ini karakter anak sudah berubah, tapi pembelajaran masih sama seperti yang dulu. Jadi nggak matching gitu kan ya Pak ya. Jadi ada gap ya berarti ada gap di situ. Nah, dari situ kita berpikir tadi gimana kita membantu guru juga terbantu. Mungkin guru juga mereka sebetulnya ingin melakukan perubahan, tetapi kan perlu inspirasi juga, perlu juga medianya supaya mereka tidak harus buat sendiri misalnya. Nah, itu juga dari sisi itu sehingga kita terpikir, yuk kita buat satu digital learning environment gitu kan, yang ini menyediakan kebutuhan untuk media bagi anak-anak belajar hingga meningkatkan literasinya. Makanya tadi ada game based story di situ kan, game based learning-nya itu jadi ada story-nya, story base-nya itu dirangkum dalam satu cerita. Nah, kita mulai dari matematik. Kenapa Mbak Desti? Tahu dong matematik kan? Matematika adalah sulit ya. Biasanya anak-anak itu paling susah matematika. Jadi momok ya Bu. Jadi momok. Nah, dari situ kita berpikir gimana supaya matematik itu sulit atau mudah? Ya sulit. Bisa nggak dibuat mudah? Nggak bisa. Yang bisa adalah kita mengajak anak-anak untuk senang mempelajari sesuatu yang menantang, yang kita jangan bilang susah ya, tapi itu menantang, karena sulit dia menantang. Nah, dari situ kita kan yang orang dewasa, yang kita educator, yang harus mikir gimana ya menyampaikan materi yang konsep itu dengan cara yang bisa diterima dengan mudah oleh si anak, tapi juga anak merasa menyenangkan, tidak terbebani gitu ya, tidak terus frustasi, aduh cemas dan lain sebagainya. Maka muncullah ide untuk mengembangkan Marica ini sebagai digital yang inovatif ya gitu. Gitu ya, berarti karena banyak anak-anak yang susah dengan matematika, akhirnya dulu pernah buat board game Wartomatika ya Bu ya. Oh, jadi terinspirasinya memang udah dari lama sebenarnya. Iya, idenya sebetulnya waktu sederhana ya Pak Rizky ya. Terus mungkin nggak ya kita bikin gitu, terus kita coba diskusi bareng. Nggak menyangka juga kalau sekarang itu akhirnya ternyata jadi juga ya gitu. Padahal itu tuh kita idenya gimana ya, sambil ngobrol-ngobrol santai gitu, sambil ngobrol santai. Cuma memang yang keren dari Pak Rizky ini ya, karena beliau tuh setiap ada ide langsung ditulis tapi langsung dieksekusi. Oke, berarti memang ide tuh harus ditulis, segera ditulis, takutnya lupa. Iya, betul. Oke. Kalau dari Pak Rizky? Oke, kalau saya sih lihat dari 3 hal Mbak. Yang pertama itu dari story dulu ya. Jadi ketepatan kemarin di Jogja itu kita ada acara namanya Pesta Boneka. Itu event internasional yang dilakukan 2 tahun sekali. Jadi kemarin ada storyteller dari Amerika Bu, ada dari Brazil, dari Thailand, datang semua ke Jogja. Dan itu mereka ngasih bentuknya bervariasi. Kalau kita taunya wayang ya, terus ternyata ada puppet, ada banyak banget yang bervariasi banget. Cuma sayangnya mayoritas itu mereka hanya ngajarin tentang ya mungkin pendidikan karakter gitu ya, tapi nggak ada yang langsung spesifik ngomongin tentang materi pelajaran gitu. Itu satu. Yang kedua, di sisi lain di dunia pendidikan banyak banget orang yang bikin worksheet atau mungkin lembar kerja gitu ya.
lomba kerja ini tapi bagus sih sebenarnya. Cuma sayangnya kenapa kok anak-anak tiba-tiba disuguhin monyet, disuguhin kuda, terus apa hubungannya? Nggak ada cerita, nggak ada apa-apa gitu. Nah basically dari dua ini akhirnya kita gabung sih. Jadi lembar kerja tadi ada hubungannya sama story, semuanya related gitu loh. Jadi nggak yang ujuk-ujuk muncul karakter A, B, C gitu, tapi semuanya ada kaitannya dan di situ ada maknanya gitu. Dan ini nyambung sama yang ketiga, kontekstual tadi. Jadi saya termasuk orang yang pakai namanya AMBA, Mbak ya. AMBA itu apa manfaatnya bagiku. Jadi saya kalau belajar sesuatu rasa itu nggak berguna buat saya nggak begitu mendalami di situ gitu. Tapi akhirnya itu plus minus ya. Tapi ini contoh nih, kita ngomongin Pitagoras loh ya. Selama ini mungkin anak-anak belajar tentang Pitagoras, tapi nggak tahu Pitagorasnya buat apa gitu loh. Kapan makainya gitu kan ya, Pak, taunya rumusnya aja. Benar. Itu rumusnya cuma dihafal. Iya, dan akhirnya kan setelah lulus mungkin kalau mungkin bisa di survei gitu ya dari SD sampai SMA berapa persen sih pelajaran yang kita ingat gitu kan ya, karena cuma sekedar dihafal remembering gitu kan. Akhirnya makanya banyak orang Indonesia yang gagal move on karena remember gitu kan. Nah ini yang pengen kita terapin di Marica gitu. Contoh Pitagoras tadi, Pitagoras nanti akhirnya ada sebuah masalah, si karakter ini dia mungkin akan ketemu sama naga gitu ya, ternyata untuk ngalahin naga ini harus pakai rumus Pitagoras. Jadi dibuat kayak gitu sih, meskipun nggak sekonteks banget yang di kehidupan sehari-hari, tapi minimal dia paham. Oh ini ya Pitagoras tuh nggak cuma rumus, tapi bisa kayak gini-gini. Ya lebih ke pengenalan dasar mungkin ya. Persis, kayak gitu Mbak Desti. Oke, menarik banget. Ini udah terlihat sedikit pembahasannya udah sedikit menarik ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang diajarkan di dalam Marica? Oke. Jadi yang di Marica ini pertama kita ngangkat literasi ya. Literasi, tapi juga kemarin kami sudah survei ke beberapa orang tua juga, mereka malah ternyata, yang saya Bu, ini juga dan di pasar itu mereka nggak peduli dengan literasi. Itu yang agak ngeri di Indonesia. Mungkin kenapa tadi Indonesia itu ranking yang di bawah 10 besar dari bawah. Itu mungkin karena itu orang tua terlalu fokus dengan anak ini sementing juara. Anak ini sementing naik kelas. Tapi literasi macam-macam mereka nggak begitu paham. Itulah kenapa ketika mungkin ke kampus atau mungkin ketika kerja, males banget baca. Gitu kan, mungkin dulu sempat Bu Farida orientasinya ke hasil kayak ranking 1, betul, nggak peduli gimana dia paham apa enggak gitu kan, sehingga ya memang kalau dilihat dari literasi kan pasti akan rendah karena benar. literasi itu semua soal-soalnya kan kontekstual ya kan, jadi dia harus memahami dulu si konteks, nggak bisa langsung pakai rumus. Benar. Gitu. Nah itu Mbak Desti. Jadi kalau tadi ditanya apa yang diajarkan di Marica, mungkin saya bisa jawab pakai goal dulu aja ya. Jadi goalnya di Marica ini sebenarnya, sorry to say, mungkin ada beberapa yang sudah ada, mungkin ada kayak ruang guru, ada apa lagi, ada Kuiper, ada Zenius. Mereka semua mirip-mirip kayak Primagama, terus Neutron yang zaman dahulu kala kan, sama-sama jelasin materi pelajaran. Nah kalau di Marica ini kami fokusnya adalah tentang motivasi. Gitu sih. Jadi minimal tuh anak tadi ya, cinta dulu. Gimana mau cinta? Kenal aja enggak lah. Ini ngenalin dan dengan konsep yang menarik. Harapannya adalah anak ini tertarik dulu. Ini apa sih? Gitu. Dia mau belajar ya. Kalau buku udah banyak ya. Tapi yang susah itu membuat, kalau bahasa Arabnya itu giroh. Giroh itu kemauan. Kemauan untuk anak minimal tuh kepo dengan itu bahasa anak. Nah sekarang kayak gitu ya. Jadi harapannya, goalnya tuh memang motivasi sih. Makanya kita pakainya gamification. Gitu. Gamification tuh tujuannya memang bukan ke hasil pembelajaran, tapi lebih ke memotivasi tadi, Mbak. Itu Mbak Desti. Jadi memotivasi anak buat belajar ya. Oke, kalau dari Farida? Ya, kalau dari saya sih melihatnya begini Mbak Desti. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, bahwa memang Marica ini karena kita mau fokus pada literasi. Nah, literasi itu tidak langsung ke hasil begitu ya, atau ke produk akhirnya, tapi kita ingin anak-anak itu memiliki habits ya, yang dibangun tadi dari Giro itu, dari habits kita. Kalau kita melihat ini kan sepertinya campuran antara hiburan tapi juga ada konten pembelajaran. Nah di Indonesia itu kalau kita lihat hasil PISA itu, PISA-nya jelek untuk literasi matematis, sains dan juga bahasa. Tapi indeks kebahagiaannya tuh tinggi banget gitu. Ini bertolak belakang. Jadi kayaknya nggak peduli kita istilahnya secara akademik itu terbelakang, tapi yang penting saya happy gitu kan. Nah ini tuh menjawab juga bahwa kita tuh juga bisa happy loh, tetapi secara akademik juga kita nggak ketinggalan mestinya. Artinya apa? Artinya dengan
tayangan atau konten yang bisa dinikmati, tetapi mereka secara bersamaan juga melakukan proses belajar tanpa merasa bahwa belajar itu menjadi satu beban. Karena banyak masalah muncul di sekolah adalah ketika pada akhirnya sekolah membuat satu sistem yang membuat anak-anak merasa terbebani dengan kata belajar, gitu loh. Padahal belajar itu nggak harus kayak gitu loh, gitu, bahwa nonton video terus kita lihat, oh oke, menarik, aku tertarik, coba gitu. Itu juga belajar, tapi dengan cara yang bisa dinikmati, ya bisa dinikmati. Jadi nanti dia akan bisa kasmaran dengan prosesnya. Nah, kalau hasil itu adalah akibat dari proses yang dia lalui itu. Jadi itu sih kalau saya mungkin lebih ke filosofinya seperti itu ya. Harapannya dengan adanya Marica ini, ya itu bisa memotivasi si anak tadi seperti dikatakan Pak Rizky. Anak-anak menjadi tertarik dan mulai involve di sana sehingga belajar tidak lagi menjadi satu konotasi yang demotivating ya dia. Itu jadi ketika dengar kata belajar langsung gitu. Apalagi sering kan sekarang kecanduan handphone kan, jadinya mungkin itu buat solusi anak-anak belajar. Kalau handphone tuh nggak cuma buat main game, tapi juga buat edukasi seperti pembelajaran Marica tadi itu bisa melalui video tadi ya. Jadi alternatif pilihan gitu. Jadi buat ibu-ibu di luar sana nih nggak usah risau kalau misalnya anak-anak main HP tapi nonton video Marica itu udah aman pokoknya. Oke, lanjut. Apa tantangan dalam proses pengembangan Marica? Mungkin dari Bu Farida. Tantangannya kalau ditanya banyak, ya tantangannya pasti banyak banget gitu loh. Yang paling susah, misalnya kita bicara yang paling susah itu adalah tentunya membuat cerita itu inline dengan materinya, ya kan? Karena kadang-kadang ada yang fokus di cerita, materinya nggak dapet nih. Tapi ada yang fokus di materi, ceritanya juga nggak menarik gitu ya. Itu pasti tantangan utamanya. Itu tantangan utamanya itu jelas secara konsep tuh di sana. Itu tantangan utamanya itu. Belum lagi kita melihat faktor yang disukai sama anak-anak apa yang ya itu juga menjadi satu pertimbangan, dan belum lagi dengan teknisnya gitu. Jadi tantangannya cukup banyak ya kalau ditanya tantangannya apa. Dari sisi konseptual itu tadi, kemudian dari sisi proses, karena kita kan punya tiga jenis ya, itu masing-masing punya tantangan sendiri yang mungkin nanti Pak Rizky akan menjelaskan hal itu. Tetapi yang paling besar selain tadi tantangan pertama itu ada di pembuatan skenarionya, ceritanya, konsep yang mau kita sampaikan apa saja, lalu dengan sekolah ya, dengan materi atau kurikulum di sekolah itu bertentangan atau tidak misalnya, itu juga cukup menantang. Satu lagi tentunya adalah edukasi. Edukasinya. Iya, jadi edukasi baik itu ke pihak sekolah, ke orang tua, juga ke siswa. Edukasi itu merubah mindset dari tadi orang tua siswa misalnya yang fokusnya pada hasil, itu yang pertama, menjadi coba kita nikmati ini ya supaya bisa menghargai proses. Kemudian edukasi juga pada preferensi ketika memberikan gadget ke anak, bahwa ini ada pilihan terutama yang kontennya untuk anak-anak Indonesia, karena kan selama ini kalau kita lihat di YouTube misalnya, pilihan channel edukatif ya bagi anak-anak usia SD, SMP itu masih sangat kurang. Kalau kita bicara itu ya. Nah, ini menjadi satu alternatif, dan edukasi ini pasti butuh effort karena kita punya visi supaya seluruh anak di Indonesia nanti kenal dengan Marica gitu. Itu tantangan terbesarnya kalau dari bagian akademisnya. Nah, kalau dari bagian teknisnya pasti Pak Rizky. Kalau bagian teknisnya gimana nih Pak? Ya, kalau teknisnya kita lihat, jadi tadi udah sempat dimention ya, bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu kan mungkin terlalu lama. Ini masalahnya adalah screen time. Screen time, jadi anak-anak kan nggak boleh lebih dari 1 jam gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang kita buat pecah-pecah Mbak. Jadi yang cerita yang awalnya panjang kan biasanya 1 jam tuh, kita pecah jadi 3 episode. Tapi ceritanya bahasnya satu hal yang sama. Jadi contoh yang kita buat sekarang geometri. Jadi video 1, 2, 3 itu semua tentang geometri. Cuma kita pakai modelnya yang ala Disney, namanya story arc gitu kan. Jadi video pertama itu kenalin tentang karakternya, video kedua tentang masalah yang dihadapin, kemudian yang terakhir itu klimaknya. Nah,
itu yang jadi challenge gitu. Yang pertama bikin cerita itu susah banget, dan yang kedua akhirnya kan kita buatnya durasi ya, karena tadi kan anak ada durasinya, jadi kita harus bikin yang pendek-pendek Mbak. Jadi per episodenya tadi 6 menit, jadi 6 kali 3 ada 18 menit. Cuma 6 menit ini kita potong lagi nih. 6 menit itu 3 menitnya itu cerita, 2 menitnya itu materi, 1 menitnya penjelasan activities-nya. Jadi mau eksperimen, mau worksheet atau mini game. Jadi ngepasin itu tuh ternyata challenging. Jadi dari naskah kita rubah jadi bentuknya narasi macam-macam, itu ngepasin 6 menit itu susah. Dan itu emang perlu diteliti lagi. Ini bener nggak sih 6 menit itu cocok atau enggak? Tuh. Kemudian yang selanjutnya kita kan ada puppet ya. Terus ada yang bentuknya motion comic gitu kan. Ya kami jujur, kami fokusnya gimana caranya biar waktu ini tetap efisien gitu. Dengan produksinya cepat tapi hasilnya bagus. Kita pakai dua-duanya, ternyata muncullah yang ketiga. Gabungan antara motion dan puppet. Ini sebenarnya inspirasinya dari yang tadi, Pesta Boneka itu di Amerika kemarin. Dia gabungin antara konsep wayang dengan animasi kayak gitu. Digabung dulu. Bagus juga ya kayak gini. Di teman kami juga ada dari Bandung, itu namanya Desa Timun. Dia gabungin wayang dengan animasi juga gitu. Jadi kalau ini ya kurang lebih kayak gitunya teknisnya tuh, tapi ya akhirnya kita lihat pertama efisiensi seberapa cepat, dan yang kedua efektivitas, prosesnya berapa lama gitu sih. Itu yang challenging ya. Itu baru ngomongin video. Nanti ini memang step di awal ini kita masih ngomongin konsep videonya udah oke atau belum, sampai akhirnya nemu proses ya, formula kayak gimana. Nanti ke depan itu kita akan ngasih kayak karakteristik si ininya tadi, si karakternya. Si Mari ini orangnya kayak gimana, si Pipi itu pemarah atau gimana, itu harusnya sama. Siapapun yang pakai itu harusnya sama. Tuh. Terus nanti yang ketiga baru kita ngomongin sistem. Nah sistemnya juga challenging karena di Indonesia nih mereka sangat suka dengan hal-hal yang kompetitif gitu kan. Jadi ya kita masukin ada badge, ada poin, bahkan mungkin ada yang model-model mystery box, gacha gitu ya. Dan anak-anak itu kan karena anak SD itu suka sombong gitu kan. Kamu levelnya berapa? Itu ada leveling kayak gitu sih harapannya. Gitu Mbak. Itu jadi emang tantangannya kita buat step by step. Untuk sekarang kita baru fokus di video. Untuk the next-nya kita akan fokus di intellectual property. Berarti dari storyboardnya, dari semua layoutingnya, itu berarti lebih ke teknisnya ya? Iya, untuk sekarang kita baru fokus di situ sih. Oke, berarti ini sudah proses di syutingnya itu sudah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti yang kalau proses syutingnya itu sendiri berapa lama? Kita lumayan lama sih, kalau syutingnya tok cepet, syutingnya tok. Yang lama itu sebelum syuting. Nah, voice over macam-macam, benar-benar. Ya. Karena kan kalau dulu kita sempat salah Mbak. Jadi dulu tuh kita bikin video dulu, baru audionya, voice overnya. Sekarang kita balik kan, voice over dulu, baru syuting. Jadi waktu syuting itu tinggal ngikutin yang ada di audio itu. Itu lebih gampang ya mungkin ya? Ya kalau ngomongnya gampang Mbak. Mungkin kita bisa panggilkan tim itu nanti ya, gimana suka dukanya ya. Tapi ya kalau saya sih saya lebih seneng proses sih ya, karena dinikmati ya. Bener. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini, meskipun mie instan pun harus digodok dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan dari Project Marica ini? Pastikan Project Marica ini kedepannya pengen ongoing sampai internasional, sampai dikenal oleh masyarakat luas dan digunakan untuk di sekolah-sekolah mungkin. Nah, mungkin apa nih harapannya? Dari Pak Rizky dulu. Kalau saya jujur, inspirasi dari Marica ini sebenarnya lihatnya dari Netflix gitu sih. Jadi Netflix itu kan dia merubah yang dulu kita nonton DVD, sekarang streaming gitu ya. Dan namanya cuma di Amerika, ternyata bisa sampai worldwide gara-gara pandemi gitu. Ya harapannya juga gitu sih, Marica ini nanti tidak hanya di Indonesia, tapi nanti kita bisa produce, bahkan nggak harus produce ya. Sekarang kita kan arahnya kolaborasi. Jadi kita bisa kolaborasi dengan studio-studio lain, tapi menggunakan formula kita yang tadi ya, 6 menit macam-macam tadi, dengan ada worksheet macam-macam. Jadi makin banyak lagi kita bisa kolaborasi, itu baru dengan studio ya. Kemudian nanti ini tadi barusan hari ini banget kita tuh pelatihan FGD Bu ya, dengan guru-guru. Ternyata guru-guru malah minta diajarin gimana minimal tuh makainya gitu. Bahkan tadi malah sudah sampai gimana cara bikinnya. Yuk monggo gitu. Maksudnya siapa aja bisa bikin cerita gitu. Dan sekarang di zaman konten yang sekarang itu siapa yang paling cepat dapat data dan siapa yang paling banyak dapat data, dialah yang pemenangnya, kayak gitu kan Pak. Jadi sekarang orang yang kaya itu bukan orang yang
punya minyak, punya Betul, tanah yang betul. banyak. Jadi Resource ya, bukan benar. resource Jadi sekarang gitu. Resource-nya berganti. minyak zaman yang sekarang ini adalah data. Big Gitu data. sih. Dan jadi harapannya memang Marica ini ya sekarang selama ini yang selalu megang data itu adalah dari Amerika gitu ya. Facebook, Google, Apple, name it lah, semua itu Amerika. Kapan nih Indonesia punya yang kayak gini? Padahal pasar kita tuh luar biasa tadi ya. Kita pengguna nomor 2 terbesar di dunia, bahkan berapa kali kita udah bikin trending topik dan macam-macam. Ini akan sayang banget kalau potensi ini nggak kita maksimalkan. Seharusnya nggak cuma Gojek dan Tokopedia dong yang jadi unicorn gitu ya. Harapannya ntar dengan Marica ini bisa ngenalin budaya-budaya Indonesia, kita konsep dengan kearifan lokal tadi dengan kualitas yang internasional kayak gitu Mbak Desti. Dan di situ nggak cuma gitu doang, tapi ada pembelajarannya. Kalau ngomongin soal ini ya, pembelajaran ya Bu ya, nanti terkait maksudnya apakah ada Marica Next 2, nah pembelajarannya nanti kan ini kan yang kelas 6 SD, misalnya besok kelas 6 SD yang kelas 1 SD, nah mungkin besok mau bikin materi pembelajaran yang kelas 2 SD, kelas 3 SD, apakah ada next Marica lagi? Bagaimana? Monggo Ibu. Ya, kalau dari saya tentu saja harapan ke depannya Marica itu yang pertama bisa membantu. Ini kita punya step gitu ya. Step pertamanya sih saya berharap Marica ini membantu anak-anak Indonesia benar-benar untuk bisa literasinya tuh menjadi meningkat. Itu yang pertama. Dan harapannya dipakai semua anak di seluruh Indonesia gitu. Itu yang pertama itu dulu kan ya. Pertama, nanti setelah itu berharap seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan, kita bisa ya go internasional, karena ada contoh ya ketika saya di Finland, ini menarik banget gitu loh. Orang Finland suka banget sama yang namanya Moomin. Moomin ini padahal film kartun dari Jepang, tapi terkenal di Eropa. Gitu kan. Nah, maksud saya juga ke depan tentunya tadi seperti kita-kitanya Pak Rizky, bahwa ke depan kita juga bisa menjadi salah satu pemain yang menginspirasi anak-anak di seluruh dunia gitu ya. Kalau ditanya next step-nya ada nggak? Ya tentunya pengennya melengkapi. Jadi nggak cuma yang pertama kita fokus pada pendidikan dasar ya. Terus nanti tentunya berlanjut nih. Jadi ini baru matematik, karena tadi literasi kan ada banyak ya. Nah, harapannya itu selanjutnya tentu bisa mengakomodir lebih luas dan lebih banyak konsep-konsep dan bekerja sama juga ya, kolaborasi Pak Rizky. Jadi ke depan akan menjadi satu platform misalnya, bukan kita lagi yang bikin videonya semua gitu kan. Apalagi yang tadi kita obrolin tadi juga menarik Bu, yang penelitian ternyata banyak banget yang bisa diteliti ya. Jadi skripsi banyak banget yang bisa diteliti. Betul, dan ini juga sudah ada beberapa mahasiswa yang ambil skripsinya memang di Marica ini. Oh, yang di Marica. Jadi bermanfaat untuk banyak orang ya, minimal itu yang udah merasakan, nanti yang nontonnya, terus mahasiswa yang buat skripsi tentang Marica kan juga akan merasakan manfaat. Dan orang tuanya. Jadi memang motivasinya membantu ya, membantu biar seluruh Indonesia ini bisa lebih maju lagi, inovasi lagi, bisa dapat penelitian mahasiswa-mahasiswanya. Jadi nggak usah bingung, kadang kan bingung ya Bu, mau penelitian apa, ternyata tuh game, story yang tadi Marica tadi juga bisa diteliti. Iya, dan di Indonesia tuh yang maksudnya penyedia di pendidikan matematik sendiri yang kita bicara tentang games, kemudian ada story, itu memang belum banyak gitu loh yang bermain di situ. Benar, ya Pak Rizky ya, belum. Itu bagus sih. Ini idenya bener-bener bagus dan bisa membantu banget. Ini apalagi yang mahasiswa seperti saya ini sangat-sangat membantu pokoknya skrip yang Marica ini. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah meluangkan waktu, dan juga Ibu Farida pada pagi hari ini, karena di acara Marica ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, dan juga kita mendapatkan pastinya ada testimoni dari teman-teman yang katanya FGD ya. Kemudian juga semoga Marica ini kedepannya mendapatkan pokoknya sukses lah ya untuk Maricanya. Dan juga buat teman-teman kalau mau berlangganan bisa langsung ke YouTube Sebangku Games, dan juga di info-info selanjutnya ada di Instagram Sebangku Games. Dan kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut bisa melalui email.
Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kalian wah kepo nih tentang Marica, kalian bisa langsung klik website Marica ataupun Sebangku Games. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dan see you next time.